welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang verbals. Jadi verbals itu ada 3, yaitu ada gerund, participle, dan juga infinitive. Untuk materi yang kali ini kita akan belajar bersama-sama, jadi perhatikan lebih baik ya. Untuk materi pertama kita akan belajar tentang gerund. Apa sih itu gerund? Jadi, gerund adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Gerund berbentuk dari kata kerja dengan menambahkan akhiran ing. Penggunaan gerund dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Penggunaan gerund ini memberikan kekayaan dan variasi dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Jadi, gerund itu adalah verb yang menjelaskan tentang kata benda. Jadi, kita bikin contohnya ya. Untuk contoh pertama adalah she enjoys reading book. Nah, reading ini termasuk dengan gerund karena verb ing, dan ini menjelaskan tentang bahwa gadis ini suka membaca buku. Verb biasanya bisa menjadi subjek ataupun menjadi objek. Untuk contoh gerund yang menjadi subjek, reading book help improve vocabulary. Membaca buku membantu meningkatkan kosakata. Dan ini untuk yang contoh kalimat gerund menjadi subjek. Lantas bagaimana kalau misalkan gerund itu berada di preposisi? Saya akan memberikan contohnya. Yang pertama contohnya ada he is good at playing the piano. Dia bagus saat memainkan piano itu termasuk preposisi untuk gerund. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan preposisi seperti ini, itu pasti adalah gerund. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang participle. Jadi bedanya participle dengan gerund ini itu sangat berbeda. Kalau misalkan yang gerund tadi untuk menjelaskan tentang kata benda, nah yang participle ini itu menjelaskan tentang kata sifat atau adjektif. Untuk contohnya itu kita punya present participle. Yang pertama adalah the crying woman left the movie theater. Nah, teman-teman, yang ada di garis bawah ini itu adalah participle. Nah, rumusnya participle itu sendiri adalah verb ing plus noun. Jadi kata kerjanya dulu baru kata benda. Jadi seperti ini. The crying woman left the movie theater. The crying woman itu termasuk menjelaskan tentang si wanita itu. Kenapa wanita itu menangis seperti itu ya? Untuk yang kedua kita punya the boiling water is very hot. Nah, kenapa yang di sini itu participle? Kenapa bukan gerund? Karena di sini itu ada the. Di depan ada the. The selalu terkait dengan not. Materi selanjutnya adalah infinitive. Infinitive ini termasuk bentuk verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambahkan dengan to di depannya. Jadi kalau yang infinitive ini lebih mudah diidentifikasi dan daripada gerund dan participle. Kita lihat contoh-contohnya. Di sini ada to say is easy but to do is difficult. Itu ada infinitive di sini, yaitu to say dan juga to do. Ini termasuk infinitive verbal. Yang selanjutnya to dry an ocean is nonsense. Ini juga termasuk subjek dan juga infinitive itu tersendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan ada kata to di suatu kalimat itu termasuk infinitive, dan itu gampang sekali buat mengidentifikasinya. Baik, untuk selanjutnya mari kita mengidentifikasi pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah playing video games can be addictive. Bermain video game bisa membuat ketagihan. Di kalimat tersebut termasuk kalimat apa ya? Gerund, participle, atau infinitive? Yap, benar. Itu adalah gerund. Untuk yang kedua, my sister is teaching Zumba now. Untuk kalimat kedua ini, apakah ini gerund atau participle? Yap, benar, participle. Karena di sini kalimat di depannya itu menjelaskan tentang siapa yang mengajar. Jadi ini menjelaskan tentang kakak tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada I have had the money to
Apakah ini gerund, participle, atau infinitive? Benar sekali, ini adalah infinitive karena di sini ada to. Seperti yang kita tahu, infinitive itu selalu pada umumnya pasti ditambahan to. Jadi ini pasti adalah infinitive. Sejauh ini teman-teman pasti paham kan? Jadi bahasa Inggris itu mudah untuk dipahami. Pantau terus channel saya dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.